Organ target. Organ target, setiap xenobiotik bila memasuki tubuh organisme akan terdistribusi sesuai dengan afinitasnya. Ada yang menyerang organ tertentu secara spesifik, misalnya iridium ke organ kelenjar tunda. Hepatotoxicity adalah suatu keadaan di mana suatu X mempunyai daya racun terhadap hepar atau hati, seperti DDT, aflatoxin, B, alil alkohol, CCl4, AS, BE, NN, MN, Fe, dan lain-lainnya. Mekanisme yang pertama yaitu hati terletak di bagian kanan atas rongga perut di bawah diafragma dan menerima semua hasil absorpsi usus lewat pembuluh darah balik atau vena dari usus yang terkumpul dalam suatu vena besar atau vena portal. Yang kedua, selain darah dari usus, hati juga menerima darah balik dari ginjal dan tungkai bawah. Darah yang memasuki hepar 70% berasal dari vena portal, sedangkan 30%-nya datang dari aorta sebagai arteri terbesar di dalam tubuh untuk vaskularisasi hati. Yang ketiga, karena sifat hati sebagai detoksikasi, maka apabila terjadi metabolit yang lebih sampai toksin hati yang pertama menderita efek toksiknya. Yang A yaitu gangguan metabolisme dan penyimpanan hidrat karbon. Yang B, metabolisme hormon zat buangan. Yang C, sintesa protein darah. Yang D, formasi urea. Yang E, metabolisme lemak. Dan yang F, formasi empedu. Neurotoxicity. Sistem saraf terdiri dari susunan saraf pusat atau SSP, yakni otak dan sumsum tulang belakang, dan susunan saraf periferi. Fungsi saraf utama yaitu untuk mentransmisikan impuls lewat sel-sel saraf. Sel saraf yang satu tersambung dengan yang lainnya atau terhubung dengan sel organ seperti otot melalui suatu sinap atau junction. Dua mekanisme racun saraf. Yang pertama itu ada gangguan pada transmitter. Yang kedua, gangguan pada aktivitas keluar maksud ion Na dan K sepanjang akson saraf sehingga impuls elektrik terganggu. Neurotoxicity. Penyebab dan mekanismenya. Yang pertama, racun yang mengganggu neurotransmisi. Yang kedua, racun yang menyebabkan saraf kekurangan oksigen atau hipoksia sampai anoksia. Dan yang ketiga itu racun yang merusak sistem saraf secara fisik. Pneumotoxicity. Sistem pernapasan merupakan organ yang pompa udara yang berfungsi mensuplai semua sel tubuh dengan oksigen dan mengeluarkan semua buangannya berbentuk gas, terutama terdiri dari karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri dari dua struktur, yakni saluran udara yang disebut pipa bronkial dan kantung udara atau alveoli. Penyebab pneumotoxicity. Zat pneumotoksit sudah banyak diketahui seperti gas klorin, amonia, hidrogen sulfida, hidrogen oksida, sulfur oksida yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan secara langsung, tergantung dari konsentrasi, lamanya terpapar, dan solubilitas gas dalam cairan tubuh. Nephrotoxicity. Efek terhadap ginjal sangat dipengaruhi oleh fal ginjal sebagai organ ekskresi. Semua buangan yang
atau larutan akan dikeluarkan dari ginjal. Fungsi ginjal untuk menjaga homeostasis tubuh, misalnya cairan dan beberapa jenis gula yang akan diserap kembali. Mekanisme nephrotoxicity. Unit fungsional ginjal disebut nefron yang terdiri dari 3 elemen utama, yakni glomerulus yang berhubungan dengan pembuluh darah sekitar tubulus peredaran darah untuk vaskularisasi, dan elemen tubular. Di dalam glomerulus terjadi filtrasi, kemudian filtrasi akan memasuki tubulus dan akan terjadi reabsorpsi dan eliminasi selektif dari air dan elektrolit. Vaskularisasi adalah pembuluh darah yang membawa nutrien bagi ginjal dan mengambil kembali buangan dari area tersebut. Ginjal mempunyai mekanisme sistem enzim sitokrom P450, sistem oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan konjugasi untuk mencegah kerusakan. Dermatotoxicity. Kulit merupakan organ terbesar beratnya pada orang dewasa, yaitu 10% dari berat badan orang. Kulit dapat melakukan metabolisme karena terdapat enzim P450, bahkan metsintesa P450 juga melakukan oksidasi dan reduksi, diikuti konjugasi, jadi melakukan metabolisme. Penyebab dermatotoxicity. Kelainan kulit tidak saja dipengaruhi oleh anatomi, tetapi juga oleh beberapa faktor seperti ketebalan kulit, warna kulit, usia, jenis kelamin kulit basah atau kering. Faktor eksternal juga berpengaruh seperti cuaca yang lembab atau kering, suhu, banyaknya debu, dan lain-lain. Yang pertama ada dermatitis kontak dengan penyebab seperti air pembersih seperti sabun, oli, pelarut organik, dan lain-lain. Yang kedua ada kelainan kulit yang menjadi lebih gelap karena latar atau matahari. Kemudian yang ketiga luka-luka karena semen atau klorin. Yang keempat tumor akibat UV atau produk petroleum. Mungkin itu saja, terima kasih.